Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah yang sangat besar pahalanya dan mendatangkan kebaikan yang luar biasa bagi seorang yang melakukannya, baik di dunia ini maupun di akhirat. Namun demikian, masih saja terjadi pada sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang berkurban, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang justru membatalkan pahala yang sangat luar biasa tersebut. Di antara perbuatan yang dilarang karena dapat menghilangkan dan membatalkan pahala itu adalah menjual daging kurban atau bagian-bagian yang lain dari tubuh hewan kurban tersebut. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Barang siapa yang menjual kulit dari hewan kurbannya, maka tidak dapat pahala dari kurbannya tersebut. Hal itu menurut para ulama dikarenakan ketika seseorang sudah mengurbankan seekor hewan, maka kepemilikan hewan tersebut telah berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala karena hewan itu dikurbankan kepadanya. Oleh karena itu, ketika hewan ini sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa lagi dijual kepada orang lain, karena tentu salah satu syarat jual beli adalah bahwa barang tersebut masih milik dari si penjual. Namun demikian, para ulama mengecualikan satu keadaan, yaitu apabila penerima hewan kurban itu adalah orang miskin. Jika penerima hewan kurban adalah orang miskin, maka ia diperbolehkan untuk menjual bagian daging kurban atau bagian apapun dari kurban yang diberikan kepadanya. Menurut para ulama, karena hak orang miskin dalam hewan kurban tersebut adalah hak milik. Dia mendapatkan bagian daging itu sebagai hak kepemilikan atas hewan kurban, sehingga ketika dia memiliki daging kurban tersebut, maka ia boleh menjual hewan itu atau bagian yang ia terima kepada orang lain. Oleh karena itu, jika penerimanya adalah orang kaya atau orang yang berkecukupan, ia tidak boleh menjual daging kurban yang ia terima, karena orang kaya ketika menerima hewan kurban tersebut, ia menerimanya sebagai hadiah, bukan sebagai hak kepemilikan. Oleh karena itu, kita perlu hati-hati terhadap masalah ini yang masih saja terjadi pada masyarakat kita. Lalu bagaimana solusi yang bisa kita lakukan terhadap kulit-kulit yang biasanya terkumpul banyak pada panitia-panitia? Maka hendaknya panitia-panitia yang mengurus penyembelihan hewan kurban itu untuk menyerahkan atau memberikan kulit-kulit tersebut kepada orang-orang yang miskin. Misalnya diberikan kepada panti asuhan, atau diberikan kepada siapapun orang di sekitar situ yang merupakan orang-orang miskin, sehingga ia kemudian bisa menjual kulit-kulit kurban tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perbuatan kedua yang juga kadang-kadang masih terjadi pada masyarakat kita, yang berdasarkan atau yang disebabkan karena ketidaktahuannya. Dan perbuatan ini bisa membatalkan pahala ibadah kurbannya juga, yaitu mengupah orang yang ia minta mengurus penyembelihan kurbannya itu, baik yang mau menyembelihnya langsung atau yang membagi-bagikan dagingnya dan lain sebagainya, diupah dengan salah satu bagian hewan kurban yang diserahkan kepada orang tersebut. Misalnya seperti yang terjadi pada sebagian masyarakat, orang yang menyembelih kurban dia akan mendapatkan bagian kepalanya atau mendapatkan bagian kulitnya dan lain sebagainya. Hal ini juga dilarang di dalam syariat kita dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Pada suatu ketika, Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu arda pernah diminta oleh Rasulullah SAW untuk mengurus kurban-kurban Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang sahih, Sayyiduna Ali berkata, "Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala udhiyatihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk mengurus hewan kurbannya. Wa atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha.
dan aku diminta untuk mensedekahkan dagingnya, kulit-kulitnya dan juga bagian dalam daripada hewan itu. Wa alla u'tiyal jazzara syai'an minha, dan aku diperintahkan agar tidak memberikan yang menyembelih kurban sedikit pun dari bagian hewan kurban itu. Qala, kemudian Sayyidina Ali melanjutkan, nahnu nu'tiha min indina, kami akan memberikan kepada para penyembelih itu sesuatu dari kami, maksudnya harta dari kami sendiri, bukan dari hewan kurban tersebut. Oleh karena itulah siapapun yang bekerja atau yang ikut membantu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, membaginya kepada fakir miskin, maka ia tidak boleh menerima upah dari bagian hewan kurban yang ada tempat tersebut. Ia boleh menerima dari barang-barang yang lain, maksudnya dari uang yang dari pemilik hewan kurban tersebut. Nah, di sini mungkin bisa menjadi solusi yang baik, yaitu apabila seperti yang memang terjadi di masyarakat kita, biasanya panitianya cukup banyak, ya kadang-kadang ada yang perlu kita berikan sesuatu sebagai upah, maka bisa diambilkan dari setiap peserta atau orang yang menyerahkan hewan kurbannya itu. Jadi setiap orang yang menyerahkan kambing misalnya diminta untuk juga memberikan uang, katakanlah 50.000 yang nanti akan dikumpulkan untuk membayar orang yang menyembelih hewan-hewan kurban tersebut. Atau jika tidak ada seperti yang umumnya terjadi di masyarakat, maka wallahu a'lam mungkin bisa diambil dari kas masjid, karena kas masjid itu memang peruntukannya atau salah satu peruntukannya adalah untuk kepentingan umum atau kepentingan masyarakat yang berada di sekitar masjid tersebut. Dan tentu saja panitia yang melakukan penyembelihan kurban dan pembagiannya itu adalah bagian dari kepentingan masyarakat yang perlu kita perhatikan. Mengapa Rasulullah SAW melarang Sayyidina Ali untuk mengupah orang yang menyembelih dan mengurus daripada daging kurban Rasulullah SAW? Karena mengupah merupakan bagian dari akad sewa menyewa, dan akad sewa menyewa merupakan salah satu jenis dari jual beli, sehingga ketika seseorang memberikan upah kepada orang yang bekerja untuknya, sama saja dia membeli jasa orang tersebut. Dan dalam masalah hewan kurban ini, seseorang yang memberikan upah kepada penyembelih hewannya, maka sama saja dia membeli atau dia menjual hewan kurbannya itu kepada orang lain. Oleh karena itulah hukumnya akan sama dengan masalah yang di awal saya sebutkan tadi, yaitu orang yang menjual daging hewan kurbannya sendiri, dan itu bisa membatalkan pahala dari ibadah kurbannya. Nah, oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, marilah kita jaga ibadah kurban kita dari dua perbuatan ini. Yang pertama adalah menjual bagian dari hewan kurban itu, dan yang kedua mengupah orang-orang yang bekerja di dalam penyembelihan itu dari bagian hewan kurban yang kita miliki tersebut, karena hal itu bisa membatalkan pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita. Demikianlah, semoga hal ini bisa menjadi perhatian kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.